Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, bertemu kembali pada hari ini, Minggu 3 Mei 2020. Pada saat ini kita masih melakukan ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Jadi persiapkan hati dan pikirannya supaya dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Yang kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Met awon banias rohakon sasada o Jesus dong aku toto. Dengarlah Tuhan doaku ini, berkatilah kami setiap hari. Amin. Kita angkat lagu pujian yang pertama, Holland Dana. Semua bernyanyi ya. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur kepadamu buat pagi hari ini kami masih dalam keadaan sehat dan kami bersukacita Tuhan
sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu, walaupun yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus yang baik, ibadah sekolah minggu yang kami lakukan pada hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi Pati Paopaton. Bernyanyi semuanya. Ingat liriknya. Para dia yang dijauh badai bakar Dan jadi homangula, yang bolehnya sadari mana anak mungkin, mana burung, mana ngaposong lari-lari, mana ngaposong buru-buru, rodi pinohanmu, rodi pangisini, buka di halape, menghebati buka. Dinaono marido di topage bakar Langit johor tanah johor laut johor nasa isinya Dungi maradian doi bana Biari tapi tuhori Pasu di bata Jehovah Hari pada dia nanai Jangan dipakai dia Imapati pao patoni Ulahoni di ngolumi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, dibuka dulu Alkitabnya dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi satu lagu tentang Nabi Nuh.
Semua bernyanyi ya. Dan istrinya, 3 orang mantu, 3 orang mantunya masuk dalam bara. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 4 orang Nabi dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bara. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 4 orang selamat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari Tuhan kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca bersama-sama ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kepada kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang bagaimana ketakutan para murid-murid Tuhan Yesus pada saat di atas perahu. Ketika mereka mau menyeberangi sebuah danau, terjadilah angin atau topan yang sangat dahsyat, sehingga air laut
masuk ke dalam perahu tersebut. Lihat dulu ini ya. Ini ada perahunya. Lihat. Ini ada perahunya. Perahu ini di dalamnya ada Tuhan Yesus yang sedang tidur dan beserta murid-muridnya. Ketika angin dahsyat datang, maka perahu itu terombang-ambing. Sehingga air pun mulai masuk ke dalam perahu itu. Dan murid-murid Tuhan Yesus mulai ketakutan. Dan apakah yang terjadi? Mereka pun membangunkan Tuhan Yesus. Lihat di ayat yang ke 37. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Penuh dengan air. Perahu itu penuh dengan air. Kalau sudah penuh dengan air berarti akan tenggelam. Coba. Kalau kita yang berada di dalam perahu tersebut, apakah yang kita rasakan? Pasti kita merasa ketakutan, ya kan? Tidak ada yang sudah datang badai, ombak, ada anak-anak yang tertawa-tertawa? Pasti tidak. Pasti menangis. Pak, kami mau tenggelam. Pasti dibilang seperti itu. Dan di ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa." Ketika murid-murid Tuhan Yesus yang ada di dalam perahu mulai ketakutan karena ombak yang sangat deras, karena air yang sudah hampir memenuhi perahu tersebut, mereka pun membangunkan Tuhan Yesus. "Guru, tidakkah engkau tahu kalau kita akan binasa?" katanya. Tetapi Yesus, apa yang dibuat Yesus? Di ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu Yesus bangun dan berkata, "Diam dan tenanglah." Maka ombak air itu pun reda, diam. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau masih takut?" katanya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjelaskan tentang bagaimana kekhawatiran kita sebagai manusia. Bagaimana ketakutan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sering kita menjumpai anak-anak yang tidak percaya diri, anak-anak yang langsung putus asa tanpa melakukan sesuatu hal yang memungkinkan hal yang dilakukan itu membuahkan hasil yang baik. Seperti apakah itu? Ketika ada kegiatan-kegiatan di gereja kita, contohnya kegiatan-kegiatan pasca 17 Agustus,
langsung menyerah. Aku tidak bisa, katanya. Suaraku jelek. Padahal dia belum mencoba. Ketakutan-ketakutan yang seperti itulah yang harus kita hilangkan dari diri kita. Pernahkah adik-adik menonton film bioskop? Menonton film horor. Ketika adik-adik menonton film horor itu, ketika kita sudah di rumah, mau tidur, kita pasti terbayang-bayang dengan film tersebut. Terbayang-bayang macam dihantui pikiran kita. Macam, pasti dia sudah di sebelah kiriku. Pasti dia di sebelah kananku. Apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Memulai sesuatu hal, beranikanlah dirimu. Bulatkan tekadmu. Jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Tapi katakan di dalam hatimu, saya pasti bisa. Ketakutan-ketakutan yang sering kita alami akan membuat hasil yang tidak memuaskan. Contohnya di sekolah, ketika mau ujian, padahal dia sudah belajar, dia takut, dia grogi. Ketika kertas ujian sudah ada di depannya, mau menjawab dia sudah gini, dia grogi, ketakutan, sehingga hasilnya tidak akan memuaskan. Hilangkan rasa ketakutan dari diri adik-adik sekalian. Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Padahal sudah ada di dalam perahu itu Tuhan Yesus. Kenapa mereka masih takut? Karena mereka tidak memiliki kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan Yesus itu akan menolong mereka. Demikian juga kita, adik-adik sekalian. Ketika kita melakukan hal yang baik, maka akan menghasilkan hal yang baik juga. Pasti ada di antara adik-adik yang melakukan kesalahan. Contohnya, pas cuci piring, ya kan? Pecah gelas kesayangan bapaknya atau mamanya, langsung dibuang, dirondokkan. Ketika dia melihat wajah mamanya, ketika ia melihat wajah bapaknya, ia pun selalu dibayang-bayangi rasa ketakutan. Karena apa? Karena dia tidak menceritakan apa yang terjadi. Tidak pernah berterus terang. Jadi adik-adik sekalian, pada hari ini rasa takut yang ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, kita buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Mungkin saat ini
ya kan? Masih takut keluar rumah. Tapi jangan pernah untuk melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ya, memang rasa takut itu karena virus corona yang membuat kita tidak bisa bertemu satu sama lain, tidak bisa beribadah di rumah Tuhan pada saat ini. Percayalah, ketika kita berdoa, ketika kita mengucap syukur, maka rasa takut itu akan hilang dari diri kita dan dari hati kita, sehingga semua itu terbuang jauh dari kehidupan kita. Jadi yang perlu ditekankan pada firman pada pagi hari ini, jangan pernah memelihara rasa ketakutan. Buang ketakutan itu. Jadi, adik-adik sekalian, supaya engkau nanti bisa menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa menyenangkan hati orang tua, terlebih hati Tuhan, maka kita harus lebih percaya lagi kepada Tuhan. Jangan seperti murid-murid Tuhan tadi yang takut. Tapi kita harus membuang rasa takut itu. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah mengatakan aku tidak bisa, tetapi harus berkata aku harus bisa. Oke? Adik-adik sekalian, walaupun adik-adik di rumah pada saat ini yang sudah lama di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Kita doakan negara kita ini, kita doakan bumi kita ini, kita doakan semua kita doakan supaya rasa takut yang ada di hati kita, di negara kita, di bumi kita ini hilang, karena kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi percayalah, semua akan indah pada waktunya. Seperti pelangi katanya. Ya. Indah pada waktunya. Jadi kita harus selalu bersyukur walaupun masih di karantina kita di rumah, masih dirumahkan kita pada saat ini, masih belajar di rumah, masih tidak bebas ke sana kemari. Kita harus tetap bersyukur. Jangan pernah mengatakan aku takut, aku bosan. Amin. Oke, adik-adik sekalian, coba dulu saya mau ini dulu ya. Biasanya kan setiap hari Minggu itu kita selalu menghafal ayat bulanan.
Jadi nanti ayat bulanannya bisa diganti dengan doa berantai namanya ya. Jadi kita berdoa dari rumah kita masing-masing. Kita berdoa, kita doakanlah yang terbaik pada negara kita ini. Oke, adik-adik sekalian, kita mau berdoa, tapi kita bernyanyi dulu satu lagu ya, supaya rasa takut itu hilang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan dapat kami dengar, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum doa penutup, kita mau bernyanyi dulu buat negara kita ini. Bagaimana supaya negeri kita ini benar-benar pulih. Ya, benar-benar dipulihkan dan benar-benar bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Bangsa kami bisa diikuti ya. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampuni
Kita bawa dalam doa semua pemerintahan, dan kita bawa juga dalam doa Kami tim umatmu medis dan semua supaya rendahkan diri, sujud dan berdoa